Baiklah, kami akan membahas mengenai media pembelajaran berbasis Prezi. Nah, di mana anggota kelompoknya yaitu Iklima, Cindy, Nitya, Sutri, dan Hamidan. Baiklah, sebelum kita membahas mengenai tutorialnya, ada baiknya kita mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian Prezi. Prezi adalah sebuah perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet. Selain itu, untuk presentasi software, Prezi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi dan berbagai ide di atas kanvas virtual. Prezi menjadi unggul karena program ini menggunakan Zooming User Interface (ZOI) yang memungkinkan penggunaan Prezi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan media presentasi mereka. Nah, baiklah teman-teman, Prezi tersebut juga mempunyai kekurangannya, yang dimana kekurangannya yaitu yang pertama, proses instalasinya membutuhkan koneksi internet, yang kedua, sulit memasukkan simbol matematika, yang ketiga, untuk versi trialnya berlaku 14 hari, dan yang terakhir, ukuran file cukup besar bila dibandingkan dengan PowerPoint. Nah, jadi itulah kekurangan dari Prezi teman-teman. Nah, kelebihan dari Prezi yaitu tampilan tema yang lebih bervariasi dibandingkan dengan PowerPoint. Yang kedua, menarik ketika dalam metode presentasi dengan menggunakan teknologi ZOI-nya. Yang ketiga, lebih simpel dalam hal pembukaan animasi. Dan yang terakhir, pilihan tema keren yang dapat diunduh secara online. Baiklah teman-teman, langsung saja pada tutorial cara menggunakan aplikasi Prezi. Disimak ya teman-teman. Pertama yang harus dilakukan untuk mengakses website Prezi yaitu dengan mengklik mencari Prezi di kolom pencarian internet. Kita bisa menuliskan Prezi web atau web Prezi. Kemudian nanti akan muncul beberapa pilihan. Pilih yang paling atas, yang prezi.com. Setelah itu ketika diklik kita akan menuju ke halaman selanjutnya, yang mana dalam halaman ini ada beberapa pilihan. Klik get started, kemudian kita bisa menciptakan akun atau membuat akun dengan cara manual, yaitu mengisi biodata atau dengan menggunakan beberapa akun yang sudah kita punya seperti akun Facebook, Apple maupun Google. Nah, di sini saya menggunakan akun Google. Caranya itu klik akun email yang ingin digunakan, lalu cek kembali apakah datanya sudah sesuai. Jika sudah sesuai, lalu jangan lupa untuk klik I agree, lalu tekan tombol continue. Dalam halaman ini terdapat beberapa pilihan penawaran Prezi dari standar, plus sampai premium. Karena kita ingin menggunakan fitur gratis, kita bisa klik continue with basic. Selanjutnya, jika ingin menginvite teman, kita bisa mengundangnya menggunakan email. Namun jika tidak, kita bisa klik skip. Selanjutnya, pilih pilihan sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kita adalah menggunakan Prezi untuk media pembelajaran, berarti pilih yang educator. Lalu pilih tingkatan. Di sini ada tingkatan sekolah dasar, SMP, SMA, kuliah, dan juga lulus. Kita pilih yang elementary atau primary. Selanjutnya, berikut ini ada fitur-fitur utama dari Prezi, ada 4. Yang pertama ada Prezi Video. Kita klik Prezi Video. Dalam Prezi Video kita bisa men-tag atau mengambil video, membuat video pembelajaran. Di sini ada beberapa fitur yang bisa digunakan. Di antaranya yaitu on off kamera. Kemudian juga kita bisa menghubungkannya dengan conference online seperti Google Meet maupun Zoom. Selanjutnya kita juga bisa merecord dalam Prezi Video ini. Selain itu di sini juga kita bisa menambahkan teks atau menuliskan teks di dalam video yang ingin kita gunakan. Teman-teman bisa menuliskan apa saja di sini. Selanjutnya ada juga fitur untuk menambahkan gambar. Sebagai contohnya di sini saya memilih gambar ini. Nanti akan muncul di dalam Prezi Video.
Nah, itu dia beberapa fitur dari Prezi Video. Selain Prezi Video, di dalam Prezi ini juga terdapat fitur Prezi Present. Prezi Present merupakan salah satu fitur utama dari Prezi yang sudah ada sejak awal, yaitu fitur presentasi dengan kelebihan atau keunikan berupa zoom in dan zoom out. Nah, di sini kita bisa memilih template yang ingin digunakan. Misalnya di sini saya menggunakan template ini, klik use this template, lalu kemudian tuliskan judul dari presentasi yang ingin kita gunakan. Lalu jangan lupa setelah menuliskan judulnya, kita tidak bisa mengklik people I share it with dikarenakan kita merupakan pengguna basic, jadi kita harus menggunakan share to anyone on this website, lalu klik continue. Selanjutnya, setelah kita sudah memilih template, kita akan masuk ke dalam templatenya, yang mana templatenya akan sesuai dengan template yang telah kita pilih tadi gambarnya. Di dalam sini kita bisa menggunakan fitur zoom in dan zoom out, dimana ketika setiap gambar di zoom in maka akan masuk ke dalam topik yang ingin kita presentasikan, yang mana dalam hal ini untuk media pembelajaran kita bisa memasukkan materi-materi pelajaran yang ingin kita sampaikan. Selain itu, di sini selain bisa menuliskan teks-teks atau poin-poin, kita juga bisa memasukkan gambar untuk memperjelas teks yang ingin kita jelaskan. Lalu kita juga bisa membuat subtopik dengan cara mengklik zoom in seperti yang teman-teman lihat, kemudian memasukkan teks juga. Teksnya bisa berupa materi pelajaran yang ingin disampaikan. Selain itu, kita juga bisa memilih beberapa fitur layout seperti yang saya pilih sekarang. Hal ini bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, itu dia beberapa fitur dari Prezi Present. Fitur lain yang ada di Prezi Present diantaranya yaitu Prezi Design, yang mana di sini kita bisa memilih beberapa template untuk membuat infografis maupun yang lainnya seperti timeline YouTube, sama seperti Prezi Present. Dalam Prezi Design ini kita memilih desain yang ingin digunakan. Selain itu, kita juga bisa memilih kanvas kosong, lalu menuliskan judul. Jangan lupa untuk mengklik anyone on this website, lalu klik continue. Nanti kita akan terhubung kepada template yang telah kita pilih. Dalam template ini penggunaannya hampir mirip dengan Canva, jadi kita bisa memasukkan teks, kemudian menambahkan beberapa elemen yang ingin disesuaikan dengan apa yang mau kita buat, seperti gambar-gambar maupun tulisan-tulisan. Selain itu, di dalam Prezi Design kita bisa mengubah layout atau tampilan gambar sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi seperti yang teman-teman lihat bahwa gambar-gambar ini merupakan komponen terpisah, jadi bisa dihapuskan maupun ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman semua. Selain menuliskan teks, kita juga bisa memasukkan gambar ke dalam Prezi Design ini. Selain memasukkan gambar secara manual, kita juga bisa men-searching atau mencari gambar yang kita butuhkan di Prezi Design ini. Sebagai contohnya, di sini saya mencoba mencari gambar kubus atau cube, lalu memasukkannya ke dalam desain yang ingin saya buat. Lanjutkan dan sesuaikan desain sesuai dengan kemauan teman-teman semua menggunakan fitur-fitur yang ada dalam Prezi Design ini. Setelah Prezi Design, di dalam Prezi ini juga ada Explore, yang mana Explore ini merupakan tempat di mana kita bisa melihat beberapa hasil dari pengguna website Prezi yang di-share di website ini. Seperti yang teman-teman lihat di sini, kita bisa memilih contohnya
International Women's Day atau Celebrate Easter, yang mana di sini berisikan PowerPoint atau presentasi yang telah dibuat oleh pengguna Prezi yang bisa kita gunakan juga template-nya atau materinya. Seperti yang teman-teman tahu bahwasannya kalau kita menggunakan Prezi Basic, maka kita diwajibkan untuk men-share semua yang telah kita buat di dalam Prezi ini. Nah, di Explore inilah teman-teman yang lain bisa melihat hasil karya dari Prezi yang telah kita buat. Itulah tutorial dari kami tentang menggunakan aplikasi Prezi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.